يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Lihatlah kepada salah seorang budak hitam legam. Lihatlah kepada orang yang tidak akan menghiraukannya lantaran karena memang tubuhnya yang kecil, kulitnya yang berwarna hitam, rambutnya yang tidak umumnya orang memiliki rambut saat itu. Dia adalah Bilal bin Rabah, seorang budak hitam legam, namun dengan fisiknya yang begitu sangat kekurangan dianggap oleh kebanyakan orang. Siapa yang sangka ternyata memiliki perbuatan yang begitu sangat dia rutinkan di setiap harinya dan mengantarkannya Bilal bin Rabah kepada syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah di suatu pagi hari Rasulullah SAW bergegas dari rumahnya menuju kepada masjidnya ketika azan ingin dikumandangkan. Kemudian Rasulullah SAW memanggil sahabatnya Bilal bin Rabah. Ya Bilal, bima sabaqtani ilal jannah. Wahai Bilal bin Rabah, dengan apalan apa gerangan yang membuatmu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bilal bin Rabah saat itu tercengang, dimimpikan oleh baginda Rasulullah SAW bahwasanya di dalam alam yang gaib Rasulullah mengatakan kepadanya bahwa dia akan masuk surga. Kemudian Rasulullah SAW pun melanjutkan perkataannya, fa inni sami'tu khashatuka fil jannah. Wahai Bilal, sesungguhnya di malam aku diisrakan dan dimi'rajkan oleh baginda Rasulullah SAW, diperdengarkan kepadaku derap langkah sandal dan sepatu yang engkau miliki. Disitulah aku bertanya kepada malaikat Jibril dalam perjalananku, wahai Jibril, siapa gerangan langkah yang aku dengar di surga itu? Kemudian Jibril pun akhirnya menjawab, innahu Bilal bin Rabah ya Rasulullah SAW. Sesungguhnya yang engkau dengar derap langkah di dalam surga itu adalah derap langkah dari sahabatmu yang bernama Bilal bin Rabah. Disinilah pasca Isra Mi'rajnya baginda Rasulullah, kemudian Rasulullah ingin bertanya kepada Bilal, gerangan apa perbuatan yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah sehingga dengan perbuatannya itu Allah hantarkan dan Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Bilal bin Rabah pun berkata, ya Rasulullah, ma adzantu qattun illa wa tawadda'tu. Ya Rasulullah, ma ahdathu hadathan illa tawadda'tu wa akunu mutatahhiran. Ya Rasulullah, fa inna lillahi alayya salat rak'ataini. Ya Rasulullah, sesungguhnya yang hanya aku lakukan adalah ketika engkau menyuruhku untuk melakukan azan, aku tidak akan memulai azan kecuali aku berwuduk dulu sehingga aku azan dalam keadaan suci. Ya Rasulullah, sesungguhnya yang aku lakukan adalah ketika aku batal dari wudukku, aku lanjutkan dengan wudukku sehingga keseharian yang aku lakukan adalah terus dalam keadaan suci. Ya Rasulullah, seumur hidupku aku telah memiliki sebuah keinginan bahwasanya wajib atasku untuk melakukan salat sunnat rak'ataini sebanyak 2 rakaat. Inilah kecintaan baginda Rasulullah SAW kepada Bilal yang menyebabkannya masuk surga adalah karena yang pertama dia adalah terus bersuci dan berwudu, dan setelah berwudu dia melakukan salat sunnat 2 rakaat.
Kecintaan inilah Bilal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membuatnya pasca wafatnya baginda Rasulullah terus menangis. Bahkan tak kuat ketika dia melafazkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sehingga tangisannya, kesedihannya pasca ditinggal oleh baginda Rasulullah, dia berkata kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ya Khalifata Rasulillah, inni raghibun an urabita fi sabilillah. Wahai Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, sungguh pasca wafatnya baginda Rasulullah, aku tidak mau lagi mengumandangkan azan karena kesedihan yang aku alami secara terus menerus. Izinkan aku ya Khalifah untuk selalu berjihad. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq dengan terpaksa pun memberikan kesempatan kepada Abu Bilal bin Rabah untuk pergi ke kota Syam berjihad dalam jalan Allah. Sekian lama Bilal bin Rabah berada di kota Syam, tak kunjung datang ke kota Madinah Al-Munawwarah. Padahal sebelumnya dia sudah melakukan azan kurang lebih 10 tahun semasa Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Disinilah kemudian sahabat Bilal akhirnya bertemu, dimimpikan oleh Rasulullah SAW berjumpa dengan Rasulullah. Ma hadhil jifah ya Bilal. Wahai Bilal, sudah lama engkau tidak datang ke Masjid Nabawi, sudah lama engkau tidak mengunjungiku. Sesuatu hubungan apa ini ya Bilal? Kekeringan yang aku alami, hubungan kita begitu sangat kering. Terbangunlah Bilal, kemudian bergegas dari kota Syam menuju kota Madinah hanya untuk mengunjungi makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disinilah kemudian terurai lagi air matanya. Kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya diminta beliau untuk mengumandangkan adzan lagi. Disitulah kemudian seluruh masyarakat kota Madinah akhirnya mereka semua teringat oleh adzannya Bilal. Sebuah pembelajaran yang terkhusus bagi kita semua. Sesungguhnya fisik tidaklah menjadi sebuah penilaian di hadapan Allah, tapi yang dijadikan sebuah penilaian di hadapan Allah adalah sebuah amalan. Sebanyak itu yang engkau lakukan amalan, sebanyak itulah kesempatan engkau dapat memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala.